Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita hari ini membahas permukaan dalam ruang Euclidean atau kita kenal dengan ruang datar. Misalkan kita punya ruang Euclidean yang diparametrisasi oleh koordinat kartesian x, y, z, maka di dalam ruang Euclidean itu kita bisa mendefinisikan sebuah permukaan sigma melalui ekspresi koordinat-koordinat kartesian x, y, z sebagai fungsi dari dua parameter u dan v. X sama dengan fungsi uv, y juga fungsi uv, dan z juga fungsi u dan v. Jadi, jika koordinat-koordinat kartesian kita, yaitu x, y, z, masing-masingnya adalah fungsi dari parameter u dan v, maka koordinat-koordinat kartesian ini membentuk sebuah permukaan sigma. Posisi titik-titik dalam permukaan yang kita ungkapkan dalam bentuk vektor posisi R diberikan sebagai fungsi dari x, y, z ini. Itu R sama dengan x UVI, Y sama dengan UVJ, dan Z sama dengan UVK. Ini menggambarkan vektor posisi di permukaan sigma dalam ruang Euclid yang diungkapkan oleh koordinat kartesian x, y, z. Kita bisa membangun pada permukaan sigma sepasang kurva parametrik di setiap titiknya. Misalkan kita tinjau titik P yang parameternya U0 dan V0, maka kita bisa membangun dua buah kurva yang melewati titik P itu. Kurvanya adalah kurva V sama dengan V0 dan kurva U sama dengan U0. Kurva V sama dengan V0 adalah kurva yang dibangun dengan membuat V-nya sama dengan V0, sementara U-nya tetap variabel. Sehingga vektor posisi kurvanya adalah R sama dengan X U V0 I tambah Y U V0 J tambah Z U V0 K. Dan turunan parsial do R terhadap U, yaitu do R do U, yang dievaluasi pada U0 V0, itu memberikan vektor tangen pada kurva V sama dengan V0. Di titik P, itu kita sebut sebagai vektor tangen EU. Kemudian kurva kedua, yaitu U sama dengan U0, juga bisa kita bangun dengan membuat U-nya konstan, yaitu U sama dengan U0, sementara V tetap variabel. Maka vektor posisi kurvanya adalah seperti ini. R sama dengan X U0 VI tambah Y U0 VJ tambah Z U0 VK. Dan do R do V yang dievaluasi pada U0 dan V0 akan memberikan vektor tangen pada titik P sepanjang kurva U sama dengan U0 dan titik P. Keduanya itu do R, do U yang kita sebut sebagai EU dan do R, do V yang kita tulis sebagai EV adalah tangensial terhadap permukaan dan mereka bersama-sama mendefinisikan bidang tangen di P. Nah, ini bidang tangen. EU adalah vektor tangen dari kurva V sama dengan V0 dan EV adalah vektor tangen kurva U sama dengan U0. Ini gambar yang lebih jelasnya dari bidang tangen yang memuat vektor tangen EU dan EV pada kurva V sama dengan V0 dan kurva U sama dengan U0 di titik P dari permukaan sigma. Menggunakan EU dan EV, kita bisa membangun sebuah vektor medan
yang menyinggung permukaan sigma, yaitu vektor medan lambda yang bersifat tangensial terhadap permukaan sigma. Kita bisa ibaratkan vektor lambda itu sebagai vektor medan kecepatan angin di permukaan bumi. Jadi, vektor lambda kita yang menyinggung permukaan itu bisa diungkapkan dengan menggunakan vektor basis EU dan EV. Lambda sama dengan lambda U EU tambah lambda V EV. Perhatikan, dengan EU dan EV sebagai subskrip, sebagai basis-basis subskrip, maka lambda U superskrip dan lambda V superskrip akan menjadi komponen-komponen bagi vektor lambda. EU subskrip dan EV subskrip disebut sebagai basis natural dari permukaan kita yang menyinggung permukaan. Seperti kita ketahui pada sistem koordinat uang, sebagai contoh koordinat Kartesian, posisi titik-titik dalam koordinat itu dinyatakan dengan vektor R yang memiliki komponen X, Y, dan Z, di mana masing-masing komponen itu adalah fungsi dari parameter lain, yaitu U, V, dan W. Maka, basis natural dari sistem koordinat uang itu adalah tangen dari vektor posisinya terhadap parameter masing-masing, yaitu EU subskrip sama dengan do R do U, EV subskrip sama dengan do R do V, dan EW subskrip adalah do R do W. Ini adalah basis natural dari sistem koordinat ruang yang kita miliki. Sementara basis dualnya dibangun dari gradien masing-masing parameternya, yaitu del U, del V, dan del W. Jadi basis dualnya adalah E superskrip U sama dengan gradien U, E superskrip V sama dengan gradien V, dan E superskrip W sama dengan gradien W. Kedua basis ini itu mengisi ruang, karena baik komponen X, Y, dan Z maupun parameter-parameter U, V, dan W itu berada dalam ruang. Nah, untuk permukaan sigma, maka kalau basis naturalnya adalah E, U, dan E, V subskrip, keduanya menyinggung permukaan, maka basis dualnya pun harusnya juga menyinggung permukaan. Artinya kedua basis juga harus berada pada permukaan. Nah, cara menetapkan basis dual pada permukaan sigma adalah dengan menduplikasi kurva-kurva yang berada pada permukaan. Jadi kita buat kurva U yang paralel dengan kurva U0. Ini kurva U0 dan ini kurva U-nya yang lain, yang disebut sebagai level kurva atau kurva tingkat. Masing-masingnya paralel terhadap U0. Begitu juga kurva V yang lain yang paralel dengan kurva V sama dengan V0. Dengan bantuan kurva-kurva paralel ini, kita bisa mendefinisikan basis-basis dual untuk E superskrip U dan E superskrip V. Bahwa E superskrip U adalah basis yang tegak lurus terhadap kurva U. Basis yang tegak lurus dengan level kurva U. Itu ini. Jadi ini tegak lurus. Dan menyinggung permukaan. Jadi kita buat vektor E superskrip U
yang menyinggung permukaan, tapi tegak lurus terhadap kurva U. Begitu juga basis dual E superskrip V adalah vektor yang tegak lurus terhadap level kurva V. Artinya, vektor yang tegak lurus terhadap semua kurva V yang ada di permukaan sigma ini. Jadi, baik basis natural, yaitu E subskrip U, E subskrip V, maupun basis dualnya E superskrip U dan E superskrip V, keduanya berada di permukaan. Dalam arti kata, keduanya menyinggung permukaan. Perhatikan bahwa kurva-kurva U dengan kurva-kurva V adalah saling tegak lurus, maka E subskrip U yang menyinggung kurva U saling tegak lurus dengan E superskrip V yang tegak lurus dengan kurva U. Begitu juga E subskrip V tegak lurus dengan E superskrip U. Akibatnya, E superskrip U dot E subskrip V itu sama dengan 0. Begitu juga E superskrip V dot dengan E subskrip U sama dengan 0. Sekarang kita menetapkan panjang dari vektor basis dual kita dengan mengambil E superskrip U dot E subskrip U sama dengan 1 dan E superskrip V dot E subskrip V sama dengan 1. Jika kita menggunakan notasi suffix dengan suffix A, B, sehingga basis natural EU, EV subskrip bisa diganti dengan EA subskrip dan dualnya EU, EV superskrip bisa diganti dengan EA superskrip. Maka dua persamaan ini bisa dikombinasikan untuk menghasilkan EA superskrip dot EB subskrip sama dengan delta Kronecker AB. Berarti akan bernilai 1 jika A sama dengan B dan akan bernilai 0 jika A tidak sama dengan B. Kita dapat memperkenalkan sebuah tensor metrik dengan komponen GAB subskrip melalui definisi GAB subskrip sama dengan EA subskrip dot EB subskrip. Dan tensor yang berelasi dengan metrik tensor dengan komponen GAB superskrip yang didefinisikan GAB superskrip sama dengan EA superskrip dot EB superskrip. Persamaan yang mengandung GAB superskrip dan komponen-komponen vektornya itu semuanya berada pada permukaan sigma. Dan seperti materi sebelumnya, kita juga dapat mengungkapkan bahwa EA subskrip sama dengan GAB subskrip EB superskrip dan EA superskrip sama dengan GAB superskrip EB subskrip yang memberikan cara cepat untuk mendapatkan basis dual EA superskrip dari natural basisnya yaitu EA subskrip. Kita lihat contoh berikut. Persamaan parametrik vektor R sama dengan U tambah VI tambah U dikurang VJ tambah 2U VK dengan U dari min T hingga sampai T hingga dan V juga dari min T hingga sampai T hingga telah memberikan sebuah paraboid hiperbolik di mana permukaannya diberikan dengan mengambil W sama dengan 0. Maka dua basis naturalnya adalah E1 sama dengan EU sama dengan DOR DOU sama dengan I tambah J tambah 2 VK. E2 sama dengan EV sama dengan DOR DOV sama dengan I kurang J tambah 2 UK. Gitu kan. Sehingga kuantitas
GAB subscript sama dengan EA subscript dot dengan EB subscript dapat diungkapkan sebagai GAB subscript sama dengan 2 kali 1 tambah 2 V kuadrat. Ini E1, A-nya 1, B-nya 1. G11 sama dengan E1 dot E1, itu berarti I1 tambah J tambah 2 VK, I tambah J tambah 2 VK, didot dengan I tambah J tambah 2 VK. Hasilnya adalah 1 tambah 1 tambah 4 V kuadrat atau 2 kali 1 tambah 2 V kuadrat. Kemudian ini A-nya 1, B-nya 2, ini A-nya 2, B-nya 1, dan ini adalah A-nya 2, B-nya 2. Dan inverse dari matriks ini itu GAB superscript dapat dihitung menggunakan inverse matriks biasa, yaitu GAB superscript sama dengan ini. Maka kita dapat kemudian memberikan basis dual untuk vektor dalam suku I, J, dan K dengan mengungkapkan EU superscript sama dengan E1 superscript sama dengan G1A superscript EA subscript sama dengan G11 E1 tambah G12 E2. Hasilnya ini G11-nya, ini E1, ini G12, ini E2. Sehingga hasilnya seperti ini. Dan EV superscript sama dengan E2 superscript sama dengan G21 superscript E1 subscript tambah G22 superscript E2 subscript. Ini hasilnya.